Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak kepala sekolah SD Negeri Kemuliaan 2, Bapak Pusdianto Sarjana Pendidikan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru beserta diseminasi CGP, Ibu Titik Hasil SPG yang kami hormati. Marilah untuk pertama kalinya marilah kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dapat berkumpul, diberi kesempatan dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk acara pada diseminasi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Titik Hasil SPGSD CGP angkatan ke-11 dari SD Negeri Kemuliaan 2. Acara pada pagi hari ini adalah yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari beliau Kepala Sekolah SD Kemuliaan 2, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Titik Hasil SPGSD, kemudian dilanjut tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah kita mulai diseminasi pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemuliaan 2 dan Bapak Pusdianto SPD. Waktu dan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titik Hasil Sarjana Pendidikan selaku Tuan Guru Penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo, yang saya hormati juga Bapak Guru Gugus Diponegoro yang saat ini hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Titik. Puji syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk, kalau hari ini berarti nanti tolakul ilmi. Jadi jika kita sebagai muslim tolakul ilmi nanti kerawanan jenengan itu dari rumah atau dari sekolah ke sini itu dari Gusti Allah dicatat oleh malaikat itu setiap langkahnya begitu itu ada pahala kebaikan. Kemudian nanti monggo nanti diikuti dengan seksama terkait dengan diseminasi ini. Semoga nanti kita bisa mendapatkan inspirasi, kemudian memiliki pemahaman terkait dengan apa itu budaya positif. Kemudian nanti dalam diseminasi ini juga nanti akan disampaikan oleh Bu Titik. Selain paparan materi, nanti ada juga contoh-contoh penerapan yang sudah dilakukan. Nanti Bapak semuanya bisa untuk mendalami melalui sesi tanya jawab, dan semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir monggo dirahati nunggu kunjungan berharap yang ada. Mungkin nanti setelah ini ada tambahan lagi, tambahan makanan berupa materi budaya positif masing-masing. Terima kasih kehadiran dan semuanya, monggo diikuti dengan seksama kegiatan pada pagi hari. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita
melanjutkan pemaparan materi oleh Ibu Dirjen SPD. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih Pak Karno selaku pembicara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Gugus Diponegoro dalam acara diseminasi calon guru penggerak kepada rekan-rekan guru di Gugus Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Rianto dan saya hormati Bapak Ibu Guru se-Gugus Diponegoro. Sebelum kita mulai diseminasi ini, marilah kita peregangan otot dulu ya. Kok sepertinya tegang-tegang semua. Iya. Mari. Iya. Boleh saya tegang ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya, dan bukan berarti saya juga lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya. Tetapi karena saya berdiri di sini itu sesuai dengan tujuan awal saya, yaitu mengikuti guru penggerak ini adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Dan setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini sudah satu modul, saya ingin berbagi, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu guru atas apa yang sudah saya pelajari selama saya mempelajari di modul 1 ini. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin SBK, mari kita semuanya berdiri sejenak. Iya, kita santai saja ya, kita santai saja. Kita sambil bernyanyi, di sini senang, di sana senang ya. Iya, baik. Nanti di sini senang, di sana senang itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badannya. Terus yang kedua Bapak Ibu ya, yang kedua nanti berdiri senang, jongkok senang, berputar-putar peluk teman ya. Nanti boleh memeluk teman sebelahnya ya. Oke, biar kita tidak tegang ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ini diulang 2 kali. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, kaki kanan ke depan, enjut-enjutan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak
secara tidak langsung tadi kita senam pagi Bapak Ibu ya. Jadi biar tubuh kita sehat ya. Jadi iya. Biar tubuh kita sehat dan kita sedikit berkeringat, tidak apa-apa. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin berbagi beberapa materi yang sudah saya terima, dan semoga ini nanti juga memberi motivasi kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa mengikuti guru penggerak di angkatan selanjutnya. Baik, kita mulai saja nih Bapak Ibu nih. Ya. Baik, diseminasi calon guru penggerak kepada rekan guru di SD Pemasan Dua khususnya dan di gugus Diponegoro pada umumnya. Baik, di sini Bapak Ibu, saya punya konsep materi di modul 1 ini adalah ada 4 materi. Yang pertama adalah budaya nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak, dan budaya positif ya, budaya positif. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai dengan kodrat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya mengajar saja. Saya harus memberikan teladan yang baik kepada murid. Jadi mungkin selama ini dari 2004 saya menjadi seorang guru, yang saya lakukan adalah mengajar, ya, mengajar, memberikan anak-anak itu materi, kita memberi materi yang banyak ya seperti itu, tanpa memikirkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Nah, setelah saya menerima modul 1.1 ini, khususnya di filosofi Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, saya introspeksi diri bahwa selama ini saya mengajar itu berpusat pada guru, ya, bukan berpusat pada anak didik. Nah, guru yang lebih aktif, jadi anak itu hanya mendengarkan, anak hanya menyimak, kemudian anak mengerjakan tugas, ya, itu yang selalu dari dulu saya lakukan. Nah, di sini ada trilogi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tur puri handayani. Nah, di depan menjadi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dorongan. Di sini kita harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini. Dengan demikian,
Trilogi pendidikan tersebut hingga sekarang ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, peran pendidik ibarat seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Dan tentunya setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Beda jenis tanaman, maka beda pula cara merawatnya dan berbeda perlakuannya. Nah, contohnya Bapak Ibu, misalkan pohon kaktus ya. Pohon kaktus dengan tumbuhan saya katakan melati air seperti itu. Dua tanaman itu punya tempat tinggal yang berbeda. Pohon kaktus dia tidak membutuhkan banyak air. Ketika dua pohon itu kita perlakukan sama, misalkan pohon kaktus dan melati air itu dua-duanya setiap hari kita sirami air terus. Ya, kira-kira yang tidak bisa bertahan hidup yang mana Bapak Ibu? Yang kaktus, betul. Karena kaktus tidak bisa menguraikan air. Ya, daun kaktus itu durinya itu, ya. Daun kaktus itu durinya, sehingga dia tidak bisa melakukan penguapan air secara cepat. Nah, berbeda lagi ketika pohon kaktus dan melati air itu kita siram sebulan sekali. Kira-kira yang tidak bisa bertahan hidup yang mana? Melati air, ya, betul. Karena melati air itu tumbuhnya harus dalam genangan air. Artinya kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakteristik siswa dan bisa melayani segala bentuk metode belajar siswa yang berbeda. Ya, saya yakin dari murid-murid Bapak Ibu ini punya banyak peserta didik yang gaya belajarnya itu berbeda, tidak sama Bapak Ibu. Ada yang anak itu mungkin suka mencatat, ada anak itu yang lebih suka bercerita atau lebih suka ngomong. Kemudian ada anak yang belajarnya itu harus aktif, berlari-lari. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, anak kok ora iso lingguh, Pak cencang sisan. Nah, seperti itu. Saya dulu pernah merasakan seperti itu ya. Jadi benar-benar ada anak itu yang tidak bisa diam, tidak bisa duduk. Bahkan ada anak yang dia itu hanya mau belajar di awal saja, di pagi saja. Setelah 30 menit atau 15 menit dia sudah tidak mau, benar-benar tidak mau belajar. Nah, seperti itu kita bagaimana? Nah, seperti ini ya. Ini adalah karakteristik setiap anak itu berbeda-beda ya, itu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita masuk di nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak yaitu pertama mandiri, kemudian reflektif, kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini. Kemudian peran guru penggerak di sini ada pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Di sini yang pertama kita akan membahas nilai guru penggerak yang mandiri. Apa tuh maksudnya di sini?
Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Kenapa motivasi itu dari diri sendiri, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Motivasi itu harus dari diri sendiri. Termasuk saya mengikuti guru penggerak ini itu bukan paksaan dari Bapak Agus Rianto atau Bapak Kepala Sekolah, itu bukan. Jadi terus terang saya mengikuti guru penggerak ini benar-benar dari hati saya sendiri. Saya sudah mendaftar 2 kali, ya. Kebetulan yang satu itu karena saya salah trik. Saya waktu mengerjakan soal esai di ujian pertama yang tertulis itu saya kehabisan waktu, Bapak Ibu, ya. Dan padahal sebenarnya itu bisa kita lakukan secara bertahap, tetapi waktu itu saya kerjakan 1 hari 1 malam itu juga, dan ternyata karena efek menyepelekan itu sehingga saya kehabisan waktu. Hanya kurang soal di nomor 5 saya kehabisan waktu sehingga saya tidak bisa lanjut. Ya, selanjutnya saya itu mengikuti di CGP Angkatan 7 dan akhirnya saya baru bisa lolos di CGP Angkatan 11. Mengapa motivasi? Kalau motivasi itu dari diri kita sendiri, itu kita melaksanakan itu akan sangat enjoy, ya. Kita akan sangat enjoy, kita tidak merasa terbebani, ya, seperti itu. Perilaku yang bisa dilakukan guru adalah mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mau mendengar saran dan kritik dari pengawas, dari kepala sekolah ataupun sesama guru atau rekan sejawat, bahkan dari murid kita sendiri. Nah, ini jadi sebagai seorang guru kita itu harus punya jiwa yang besar. Ya, jiwa yang besar itu yang bagaimana? Ya itu tadi, bukan berarti kita guru terus sudah pintar, sudah luar biasa, ya. Tetapi kita pasti yang namanya seorang manusia mungkin sedikit ada kekurangan atau ketidakpantasannya. Nah, sehingga mungkin kita mendapat nasihat dari kepala sekolah, ya. Itu kita harus menyadari dan selanjutnya kita melakukan introspeksi, termasuk juga dari murid Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah tidak ada murid yang menegur atau memberi kritikan. Kira-kira Bapak Ibu pernah belum dikritik murid gitu? Pernah, ya. Begitu juga dengan saya, ya. Saya juga pernah, misalkan, Bu, kok betul dicocok nih tuh, Bu? Oh ya, mari. Nah, padahal dengan berbagai banyak tugas yang kita terima, tapi anak-anak itu kan tidak tahu. Yang tahu Bapak Ibu guru itu adalah harus mengajar, ya. Misalkan anak itu mengerjakan, kita harus memberi reward, menilai dan mengoreksinya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus berjiwa besar ketika menerima saran masukan, ya. Yang kedua, seorang guru harus reflektif. Seorang guru reflektif selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Maksudnya tidak merasa puas itu bagaimana? Nah, kira-kira Bapak Ibu guru tahu tidak pembelajaran yang kita sampaikan itu berhasil atau tidak? Kira-kira cara mengetahuinya bagaimana? Kalau pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil, Bapak Ibu?
tanya jawab. Betul, betul Bu Tumi ya. Dengan tanya jawab, apakah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa? Oh ternyata sudah 50% siswa bisa menjawab, berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah berhasil. Atau kita lakukan dengan asesmen, ya, asesmen kita lakukan penilaian akhir. Ketika mungkin anak itu dari siswa-siswi kita, dari 20 anak yang mendapat nilai sudah melebihi KKM itu 15 anak, berarti pembelajaran kita berhasil atau belum Bapak Ibu? Ya, muridnya 20 yang mendapatkan nilai di atas KKM itu misalkan sudah 15 anak, berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah berhasil atau belum? Sudah. Nah, berarti kita tinggal merefleksi. Nah, tetapi mungkinkah saat kita melakukan pembelajaran ternyata yang mendapatkan nilai di atas KKM itu hanya 5 katakanlah, berarti dengan begitu tidak berhasil atau belum berhasil. Nah, berarti itulah saatnya kita introspeksi. Introspeksi itu berarti pembelajaran yang saya lakukan ini tadi belum dapat diterima oleh anak-anak kita. Berarti ada kekurangan dalam pemilihan apa Bapak Ibu? Dalam pemilihan metode. Mungkin strategi pembelajaran yang kita pilih belum tepat, kemudian media pembelajaran yang kita gunakan belum tepat. Nah, perilaku guru penggerak berkaitan dengan yang selanjutnya dengan kolaborasi. Apa ini kolaborasi Bapak Ibu? Ya betul, bekerja sama. Jadi di sini guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, kemudian dengan komite sekolah, dengan organisasi di lingkungan sekolah dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Nah, kolaborasi ini kita boleh Bapak Ibu ya, kita sharing dengan orang tua. Ketika kita mendapati mungkin anak ini kok seperti ini, maka kita harus mengetahui latar belakang dari anak didik kita, itu penting ya. Oh jadi seperti ini, anak ini kok begini ya, ini kita cari dulu latar belakangnya seperti apa. Kemudian ini juga bisa terjadi pada saat kita kenaikan kelas, ya, kenaikan kelas ini. Pada saat kenaikan kelas ini pastinya mungkin tadi anak ini kelas 2, kemudian naik ke kelas 3. Disinilah saatnya para bapak ibu guru itu sharing dengan rekan sejawat, menyampaikan dulu kelas 2 ini yang mengajar adalah misalkan Ibu Putri, kemudian naik ke kelas 3. Naik ke kelas 3, bu gurunya Bu Titi. Nah, di sini Ibu Titi ini harus berkolaborasi atau bertanya kepada Ibu Putri, bagaimana karakter anak-anak di kelas ini. Nah, kemudian nanti Bu Putri menyampaikan, misalkan yang anak ini membacanya kurang begitu lancar, yang anak ini membacanya lancar tetapi enggan menulis. Seperti ini, sehingga guru di kelas selanjutnya itu bisa memahami karakter anak didiknya yang di kelas 3. Itu dilakukan bertahap selalu di setiap pada saat kenaikan kelas. Nah, selanjutnya selain seperti itu, kita juga bisa Bapak Ibu sharing dengan teman sejawat tentang media pembelajaran yang akan kita lakukan. Misalkan saya kelas 4 atau kelas 5 mau mengajar materi ini, kira-kira media apa yang tepat untuk bisa saya gunakan ya Bapak Ibu. Boleh juga bertanya pada Pak Kepala Sekolah, kira-kira bagaimana Pak Kepala Sekolah, saya mau melakukan pembelajaran ini dengan media ini, dengan strategi ini, metode ini, itu bisa apa tidak? Oh, nah seperti itu. Kemudian
Kemudian guru penggerak adalah inovatif. Guru penggerak harus mempunyai ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, pada saat pembelajaran kita harus membuat suasana yang bagaimana? Yang menyenangkan. Ruang kelas itu boleh kita desain semenyenangkan mungkin agar anak-anak itu enjoy. Dan belajar tidak harus selalu di tempat duduk. Ya, belajar itu tidak harus selalu di tempat duduk. Ya, bisa kita di halaman atau di ruang kelas, tetapi yang kita secara lesehan seperti itu. Kemudian media pembelajaran, apakah media pembelajaran harus alat-alat yang canggih Bapak Ibu? Apakah harus alat-alat yang canggih? Tidak. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Betul. Misalkan kita mau tentang materi tumbuhan, anak-anak bisa kita lihat, diajak berjalan-jalan ke taman untuk melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Kemudian mungkin bangun-bangun kita bisa memakai benda-benda yang ada di kelas, nah, seperti itu bisa. Jadi kita harus inovatif. Nah, berpihak pada murid. Nah, di sini berpihak pada murid ini adalah kita sebagai seorang guru itu mengajar itu kita harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, membangun motivasi kepada anak didik sehingga anak didik itu benar-benar aktif di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini yaitu apa? Kita menerapkan profil pelajar Pancasila, yang mana di dalam profil pelajar Pancasila tersebut ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini peran dari seorang guru penggerak tentunya lebih maksimal jika kita memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini implementasi nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah game pembelajaran. Nah, mungkin matematika ya Bapak Ibu, matematika itu tidak melulu 2 ditambah 2 sama dengan 4, anak harus menghitung, tetapi kita bisa dengan bermain. Misalkan kita ada permen 2 ditambah 2, nah anak disuruh langsung menghitung, anak disuruh bermain, boleh kita sediakan kelereng atau manik-manik agar anak itu menarik sehingga anak melakukan pembelajaran itu dengan sangat senang sekali. Bisa juga kita memakai mainannya anak-anak. Kemarin sempat murid saya itu baru suka ini main gambar, ya, main gambar yang ditepuk-tepuk itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akhirnya saya gunakan untuk pembelajaran, pembagian. Mari ambil gambar 20, kemudian dibagi 4. Nah, jadi anak itu membagi 4 plot. Nah, itu jadi anak akan sangat senang ya dalam mengikuti pembelajaran kita itu. Menghafal dengan lagu. Nah, biasanya kita menghafal dengan lagu itu dengan tepuk misalkan, ya, tepuk Pancasila atau lagu-lagu kita modifikasikan ke lagu-lagu, misalkan
rukun iman. Nah, itu untuk pembelajaran. Iya, betul sekali Bu Dewi ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membimbing siswa mengikuti lomba. Nah, di sini Bapak Ibu, membimbing siswa mengikuti lomba. Ya, kita bina siswa mengikuti lomba. Yang baru saja kita lakukan adalah lomba yang akan kita lakukan, lomba andon pasis yang sudah kita laksanakan kemarin, lomba MAPSI ya. Nah, lomba MAPSI. Nah, di sini kita memberikan bimbingan, kita bina anak-anak itu sesuai dengan bakatnya, disesuaikan. Ya, oh anak ini hobinya menyanyi, maka anak ini kita bina dengan menyanyi. Oh anak ini lebih terampil di menggambar, maka kita bina di menggambarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah coaching kesiapan dalam pembelajaran. Nah, dalam kesiapan dalam pembelajaran di sini adalah kita melakukan coaching ya dengan teman sejawat atau dengan bapak kepala sekolah atau ahli ya, boleh. Kemudian dokumentasi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak yaitu yang pertama, dukungan dan koordinasi dengan kepala sekolah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan dukungan support dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Gusrianto, juga dari Bapak Ibu guru yang lain ya, juga dari keluarga. Kemudian bangun ruang kolaborasi dengan teman-teman guru atau rekan sejawat yang lain. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya, mulai dari pengisian kuesioner dan juga membantu dalam semua hal. Aktif melakukan perubahan-perubahan dalam berinovasi ya, baik teknologi, referensi internet dan aplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu dengan mengikuti guru penggerak ini banyak sekali pembelajaran yang saya terima dari yang awalnya tidak bisa, kemudian semuanya berawal dari tidak bisa Bapak Ibu ya. Tapi kita berlatih bertanya. Nah, itu akhirnya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Itu. Kemudian perbanyak berdiskusi dan merefleksi diri agar kita mampu berinovasi. Ya, ini. Diskusi, kita lakukan diskusi dengan teman sejawat atau rekan-rekan guru penggerak ya, calon guru penggerak, juga dengan pengajar prakteknya, begitu juga dengan hasilnya. Nah, kita masuk ke visi guru penggerak Bapak Ibu. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi, atau tujuan yang ingin dicapai untuk masa depan. Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, pembelajaran berpihak pada murid, dan nasionalis dalam era globalisasi. Kemudian di sini ada inquiry apresiatif atau IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan serta pengelolaan lingkungan yang positif melalui tahapan Bagja. Ini selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini aset pemetaan kekuatan untuk mewujudkan visi guru dan siswa. Ya, di sini guru dan siswa adalah kekuatan yang utama. Kemudian ya, di sini adalah ada didukung atau dikeluarkan dengan pengawas pendidikan, dinas pendidikan, kepala sekolah, tenaga pendidikan, rekan guru di sekolah, kemudian komunitas guru KKG atau stakeholder, dan sarana dan prasarana.
itu tentang bagja, ya. Tahapan bagja. Tahapan bagja di sini adalah kita gunakan untuk prakarsa perubahan. Ya. Di sini yang pertama adalah bagja itu B, buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A-nya atur eksekusi. Buat pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja secara redaksional, menyatakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Gali mimpi di sini adalah diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan. Nah, di sini siapa yang berperan itu kita tentukan, ya, dari prakarsa perubahan. Dalam pengambilan memulai budaya belajar yang apresiatif. Kemudian secara berkelanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan yang di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, ya, misalnya protokol, kemudian SOP atau budaya belajar, ya, memonitoring, evaluasi dan refleksi. Nah, ini adalah tahapan bagja, ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita isi dengan prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan.
untuk saya sendiri ini adalah tentang peningkatan rasa percaya diri pada peserta didik yang saya lakukan di kelas kami ya, di kelas saya di kelas 3 khususnya. Analisis studi kasus berdasarkan teori disiplin positif. Kita masuk di budaya positif. Mari kita ingat kembali ya, modul di 1.4 Bapak Ibu. Nah, disiplin positif yang pertama. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu apa nih? Yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif itu berarti disiplin yang positif. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia ya oleh Diego Sen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi nih Bapak Ibu. Ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Termasuk tadi saya katakan, saya mengikuti guru penggerak itu apa toh? Karena dulu ya Pak kepala terusok. Nah, berarti itu menghindari ketidaknyamanan. Entah tuh begitu ikut guru penggerak. Nah itu. Akhirnya karena saya setiap hari di komentari atau disuruh Pak Kepala Sekolah, akhirnya saya ikut. Berarti dengan rasa bagaimana Bapak Ibu itu? Motivasi ya? Yang bagaimana Bapak Ibu? Yang terpaksa. Gitu. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu, nanti kalau kamu ikut guru penggerak, nanti kamu tak belikan sepeda motor misalkan. Nah itu berarti karena ingin mempunyai mendapatkan apa? Sepeda motor, mendapat imbalan. Nah itu motivasi dalam diri kita. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau yang ketiga, ingin menghargai diri sendiri ya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya itu ingin mengikuti guru penggerak agar saya satu mendapat ilmu, meningkatkan kompetensi saya menjadi seorang guru. Karena saya merasa saya belum begitu sempurna atau baik. Dan dengan adanya guru penggerak ini saya mau ikut. Semoga menambah pengetahuan dalam diri saya dan bisa berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Di sini selanjutnya ada hukuman. Hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Mungkin hukuman ini dulu sering kita berikan ya Bapak Ibu. Contoh, anak pada saat upacara tidak memakai topi, kira-kira diberi hukuman apa? Pak Hendri, diberi hukuman apa Bapak? Ditaruh di depan. Ya. Mungkin dari SD lain karena Raja 1 pernah tidak itu? Pernah. Diberi apa itu hukumannya, Ibu? Ya sama, tapi depan
Oh, terhadap depan. Dari SD Kenangan Raja 4, Ibu pernah tidak memberi hukuman kepada muridnya? Tiap Senin ada. Tiap Senin. Seperti apa contohnya Ibu? Ya nggak pakai ikat pinggang. Ikat pinggang. Terus diberi hukuman apa Ibu? Disendirikan juga. Apa hanya disendirikan saja atau selanjutnya anak itu diberi hukuman? Ayo kamu harus memberikan ini, atau berjalan jongkok, atau hormat kepada bendera, seperti itu, atau hanya diberi nasihat? Diberi nasihat, tetapi disendirikan tadi ya Bapak Ibu ya, dibariskan di depan ya, itu nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, penghargaan atau reward adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik supaya anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Nah, di sini kita memberikan penghargaan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, di sini kita membuat keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kalau kita membuat peraturan dengan kesepakatan kelas itu berbeda atau sama? Berbeda. Ya. Peraturan lebih nyaman peraturan atau kesepakatan ya Bapak Ibu? Iya, kesepakatan. Karena dengan kesepakatan kita buat bersama-sama. Ya, contohnya adalah menghargai teman. Nah, berarti kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek. Nah, ini kita membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita butuh bertahan hidup, yaitu dengan makan, minum, ya, tinggal di tempat yang nyaman. Nah, seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kita membutuhkan kasih sayang dari sesama, dari teman. Kita butuh diterima di suatu tempat. Yang ketiga adalah penguasaan. Apa ini penguasaan? Yaitu kebutuhan pengakuan atas suatu kemampuan. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan bebas. Saya ingin makan apa? Ya, saya mau mewarnai ini. Nah, ini bebas Bapak Ibu. Anak-anak jangan menggambar. Saya mau mewarnai mobil saya ini, mau saya beri warna merah Bu, mau saya beri warna hijau, boleh tidak? Boleh, tidak boleh. Yaitu kebebasan. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak senang diajak bernyanyi, nah maka itu kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu ada yang hobi memancing, senang. Pak Indri hobinya memancing, senang memancing ya Pak Indri. Nah, seperti itu. Itu adalah suatu kepuasan dan kesenangan. Nah, tetapi dari kebutuhan-kebutuhan itu jangan sampai kita juga merugikan oleh kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai seorang teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, bagaimana ini? Sebagai penghukum. Contoh, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu nggak mengerjakan PR? Saya hukum lari mengelilingi lapangan 5 kali. Nah, itu kita sebagai seorang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya bagaimana ini Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah ini, misalkan, kenapa kamu itu nggak mau mengerjakan? Kamu nggak kasihan ya sama Bu Guru? Nanti Bu Guru dimarahi Pak Kepala Sekolah bagaimana? Kamu itu loh nggak kasihan sama Bu Guru. Bu Guru sudah berusaha seperti ini, tapi kamu malah seenaknya saja.
Nanti kalau Bu Guru dimarahin Pak Kepala Sekolah, Bu Guru dihukum bagaimana? Nah, itu membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya contohnya, ayo Mas, kenapa tuh kok nggak mau mengerjakan? Yuk kita kerjakan bersama-sama yuk dengan Bu Guru atau dengan Pak Guru. Nah, kesulitannya apa? Gitu. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, ya kita memantau anak itu dengan data-data yang valid. Oh, anak ini kenapa toh? Kok selalu setiap hari kok memintai uang paksa? Misalkan ada kasus anak ini selalu meminta paksa uang sakunya teman-temannya. Nah, ini kita mengumpulkan data-data yang valid. Nah, kemudian kita menemukan solusi sharing dengan wali murid, ya seperti itu. Kemudian sebagai seorang manajer kita mengelola, ya, karena kita seorang manajer maka anak itu kita kelola, kita temukan masalahnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini saya ada kasus Bapak Ibu, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit. Jadi guru matematikanya itu Ibu Santi, ya, tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi seorang guru. Nah, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan, siswa-siswi itu tahu kalau Bu Eni itu guru baru. Kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan bersikap seenaknya. Siapa? Vivi dan Natali itu bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bahkan pada saat diberi pelajaran pun dia mengobrol, mereka berdua itu mengobrol. Keesokan harinya, bahkan mereka tidak mau mengerjakan tugas. Nah, akhirnya Bu Eni berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nah, tetapi kedua anak tersebut tetap tertawa dan bahkan mengabaikan Ibu Eni. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil. Nah, berarti Ibu Eni bercerita kepada Ibu Santi. Yang selanjutnya Ibu Santi itu memanggil Vivi dan Natali tersebut. Kemudian menanyakan apakah benar laporan Ibu Eni tentang sikap mereka berdua. Dan mereka berdua awalnya membela diri. Ya, mereka berdua awalnya membela diri, namun akhirnya mereka mengatakan benar dan meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormatinya Ibu Eni oleh mereka. Nah, akhirnya mereka berdua itu ingin memperbaiki kesalahannya, ya, mereka memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka berdua mengadakan diskusi kelompok dengan teman-temannya. Kemudian mereka pilih penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian usulan dari kedua teman itu adalah mengirim email ke Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut, dan mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu gagasan mereka tersebut kepada kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni untuk sebagai guru pengganti.
Langkah-langkah seperti kasusnya, langkah-langkahnya yang pertama di sini langkah-langkah restitusi Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan meskipun tidak mengikuti guru penggerak, nanti bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Santi ini menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ini tadi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh minta maaf. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki masalah, atau keyakinan kelas apa yang belum mereka berdua lakukan atau yang mereka langgar ya gitu. Nah, kemudian ini ada analisis studi kasusnya ya. Tadi pelanggaran 1 tidak menghormati Ibu Eni. Pelanggaran yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Iya, tidak mengerjakan tugas. Nah, langkah restitusinya adalah yang pertama minta maaf, kemudian diskusi kelompok, mengirimkan email, kemudian mengusulkan kepala sekolah agar Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya di sini analisis studi kasus. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, maka saya mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Santi yang sudah tepat. Tetapi harus tetap meminta Vivi dan Natali mengerjakan tugas matematikanya, bukan hanya meminta maaf kepada Ibu Eni. Serta meminta Ibu Santi tetap ikut memantau muridnya di dalam kelas. Nah, kesimpulannya yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti tadi tertawa-tertawa, itu berarti mereka ingin mencukupi kebutuhan apa? Kesenangan. Betul sekali Pak Hendri ya, kesenangan. Kemudian manajer adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau dan sewaktu-waktu akan kembali ke posisi tersebut bila diperlukan. Guru sebagai manajer menjadikan murid pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, serta dapat menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Ya. Baik. Demikian tadi paparan-paparan dari saya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Mari kita buka untuk pertanyaan pertama. Monggo Bapak Ibu saged 2 pertanyaan saja nggih Bapak Ibu nggih. 2 pertanyaan silakan. Oh ya, silakan Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Marianti, mengajar di kelas 4 dari SD Negeri Kenokorjo 1. Bu Titi, tadi Bu Titi menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang saya tanyakan di sini, trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nah, pertanyaan saya, apa makna dari pendidikan tersebut Bu Titi? Mohon penjelasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, tadi kita sampaikan tentang trilogi pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo ini berarti bahwasanya kita sebagai seorang guru itu di depan memberi contoh
kita sebagai seorang teladan, ya, kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak didik kita gitu. Misalkan apa, hadir tepat waktu, kemudian kita memakai seragam dengan lengkap, ya, yang disiplin, seperti itu. Kemudian madya mangun karso, di tengah kita memberi sebagai pemberi motivasi, atau kita mendampingi, kita selalu mendampingi anak-anak kita, ya, kita selalu menuntun. Nah, kita mendampingi, jadi anak tetap berkarya, kita selalu mendampingi. Dan tuturi handa yani, kita mendorong, kita memfasilitasi, kita memotivasi, dan kita selalu mendukung apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Seperti itu Ibu Dewi, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, monggo siapa yang mau bertanya? Oh, baik, silakan Ibu, monggo. Perkenalkan, nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tumiem dari SD Kenokorjo 4, mengajar di kelas 3. Yang ingin saya tanyakan Bu, di sini tentang segitiga restitusi tadi, apakah reward yang selalu diberikan terus-menerus itu akan berdampak positif atau negatif? Bagaimana, mohon penjelasan. Baik Bapak Ibu, tadi di segitiga restitusi, kita memberikan reward. Apakah boleh memberikan reward? Boleh Bapak Ibu. Dan rewardnya itu tadi nanti akan berdampak positif atau negatif. Pastinya kita memberikan reward yang berdampak positif. Meskipun kita berikan secara terus-menerus, reward yang kita berikan tidak harus berupa barang atau makanan, ya, tetapi reward yang kita berikan kepada anak didik kita pada saat anak didik kita itu berprestasi, ya, atau melakukan suatu kebaikan, kita bisa memberikan dengan memberikan kata-kata, kamu luar biasa Mas Adit, kamu hebat sekali. Nah, seperti itu. Bisa juga dengan sentuhan, kita mengelus kepalanya, kamu anak hebat ya Mas Adit, sekarang kamu rajin, kamu sudah semangat menulisnya. Nah, berarti kamu sudah menjadi anak yang hebat. Atau kita boleh juga dengan memberikan permen, ya. Tetapi kalau permen nanti berarti, waduh, aku pokoknya pengen beli permen guru. Nah, bisa mungkin kita memberikan reward berupa pujian, motivasi, ya, seperti itu, sehingga anak akan selalu tertarik untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Terima kasih Ibu Tumi dari Kenokorjo SD Negeri Kenokorjo 4 dan Ibu Dewi dari Kenokorjo 1. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya beri contoh untuk penerapan di segitiga restitusi Bapak Ibu. Demikian, ini bisa Bapak Ibu perhatikan. Sudah terlihat ya?
seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi terjadi apa? Anak-anak itu ada masalah itu mengejek Mbak Apipah gara-gara tadi lomba 17 Agustusannya Mbak Apipah kelompoknya kalah, kemudian diejek. Nah akhirnya Mbak Apipah menangis. Dan ini tadi saya melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan integritas, validasi, dan kemudian di akhirnya tadi ya. Nah kemudian tadi saya membahas tentang kesepakatan kelas yang sudah kami buat Bapak Ibu. Nah jadi ini kemarin kita anak-anak itu membuat sendiri. Jadi sebelum kita di awal tahun pelajaran kita membuat yang pertama adalah kesepakatan kelas. Apa saja yang kita sepakati. Ini benar-benar dari anak itu menyampaikan, Bu, kamu nggak boleh makan. Berarti apa? Hanya boleh minum. Ya, minum di dalam kelas boleh. Tidak boleh gaduh. Nah, tidak boleh gaduh itu apa? Berarti menjaga perilaku di kelas. Jadi dari tidak itu tadi dibuat menjadi kata-kata yang positif. Nah, setelah itu, itu berisi apa saja? Yang pertama adalah nama. Kemudian ini ada anggota keluarga. Jadi ini menuliskan nama bapaknya, ibunya, adik, nenek, kakeknya yang tinggal di dalam rumah itu. Kemudian ini ada juga tidak begitu ya. Ini tentang kesukaan dia, apa yang dia sukai dan yang tidak dia sukai. Kemudian bagaimana cara belajar dia. Nah ini dari papan ini kita membuat bersama-sama. Nah ini kita usahakan ruangan kelas itu menarik ya Bapak Ibu. Jadi di kelas saya itu muridnya kan 13, sehingga meja itu saya majukan dan di belakang itu selalu saya gunakan ada ruang luas, yaitu kita gunakan. Jadi pada saat anak itu sudah mulai bosan, maka kita isi dengan bermain. Dan pembelajaran yang saya lakukan tidak melulu duduk di meja ya, kadang berkelompok di bawah mengelompok, bahkan ada juga yang membuat kelompok di bawah meja. Nah baiklah Bapak Ibu, untuk paparan dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan ke Pak Tata. Bapak Ibu, yang tadi inti daripada acara kegiatan diseminasi nilai positif, diseminasi dari Ibu Titik Nyasin SPTSD CGP Angkatan 2011 di Kawasan 2. Bapak Ibu yang hormati, tadi tanya jawab materi sudah, kemudian mungkin ada satu pertanyaan lagi. Sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Marilah acara diseminasi pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca bacaan Al-Quran. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.